Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 35 sampai chapter 37. Di sini kita akan diperlihatkan apa yang terjadi ketika Raja Iblis Carrion dikalahkan oleh Raja Iblis Minim. Dan di sini juga akan diperlihatkan peperangan yang akan segera dimulai. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Ketika Stella telah sampai ke negaranya, di sisi lain, Nemu juga telah sampai ke negaranya, yaitu Fulbrosia. Di sana Nemu telah disambut banyak orang, namun Nemu sedang buru-buru untuk menemui Raja Iblis Frey-sama. Di saat Nemu akan memasuki ruangan pribadi Frey-sama, Nemu bertemu dengan Claria dan Lucia yang menjaga ruangan Frey-sama. Claria dan Lucia berkata, "Kau sudah kembali ya Nemu, aku senang kau terlihat baik-baik saja." Nemu menjawab, "Aku pulang Claria sama, Lucia sama. Ada yang ingin kutanyakan dengan Frey sama dan aku juga punya laporan untuknya." Claria dan Lucia menjawab, "Seperti biasa, kau tidak pernah berubah ya Nemu." Claria berkata, "Aku diberitahu Frey sama agar jangan biarkan siapapun mendekat. Tapi pas kali sekarang adalah waktunya untuk minum teh. Jadi aku akan masuk dan memintakan izin untukmu Nemu." Nemu menjawab, "Mohon bantuannya Claria sama." Setelah Claria memasuki ruangan Frey sama untuk memintakan izin Nemu, di sini Lucia kemudian bertanya kepada Nemu, "Nemu, kau sepertinya terlihat lebih mengantuk dari biasanya." Nemu menjawab, "Tentu saja, aku terus terbang dari Tempest sampai ke sini tanpa istirahat sedikit pun." Lucia yang mendengar itu pun sangat terkejut. Menurut yang Lucia tahu, Nemu adalah orang malas yang suka tidur. Lucia kemudian bertanya, "Apa kau ingin bilang jika kau telah mengesampingkan tidurmu?" Nemu menjawab, "Memang seperti itu, Lucia sama." Lucia bergumam, "Itu tidak mungkin." Segera setelah itu, Claria pun telah kembali dan berkata kepada Nemu jika Nemu telah diberi izin untuk memasuki ruangan. Lucia berkata, "Jangan lakukan sesuatu yang tidak sopan ya Nemu." Nemu menjawab, "Tentu saja, kalian tidak perlu khawatir." Setelah itu, Nemu kemudian memasuki ruangan Frey sama. Di saat Nemu memasuki ruangan itu, Lucia kemudian bercerita kepada Claria jika Nemu telah mengesampingkan tidurnya ketika datang ke sini. Claria yang mendengar itu pun sangat terkejut. "Apa katamu?" Mereka merasa jika ini tidak seperti Nemu yang biasanya. Di satu sisi, Nemu telah memasuki ruangan dan berkata, "Permisi Frey sama." Frey menjawab, "Selamat datang kembali Nemu, aku senang kau terlihat baik-baik saja." Nemu berkata, "Aku kembali Frey sama." Namun di saat Nemu akan melanjutkan bicaranya, Nemu melihat seseorang yang memiliki aura sangat kuat duduk di depan Frey sama. Nemu merasa orang itu sepertinya adalah Raja Iblis Carrion. Frey menjawab, "Benar Nemu, seperti yang kau duga, dia adalah Raja Iblis Carrion." Nemu bertanya, "Kenapa ada Raja Iblis Carrion sama di Fulbrosia? Bukankah Anda menerima pernyataan perang dari Raja Iblis Philip sama?" Frey menjawab, "Kita bicarakan itu nanti. Pertama-tama, mari kita dengarkan ceritamu dulu. Apakah misi pengintaianmu di Tempest berjalan lancar?" Tapi di sini Nemu terlihat sangat gugup. Frey yang melihat Nemu tampak gugup itu pun berkata, Ya sudahlah, sudah kuduga akan jadi seperti itu. Ya, aku memang tidak terlalu berharap sih. Tapi untuk sekarang, beritahu saja apa yang kau lihat dan dengar ketika di Tempest." Nemu kemudian mulai menceritakan apa yang Nemu lihat dan Nemu dengar ketika di Tempest. Nemu berkata, "Tempest adalah tempat yang luar biasa. Kotanya bersih dan terawat dengan baik. Ada banyak macam-macam monster yang tinggal di sana. Mereka juga tidak peduli, baik itu makhluk kuat ataupun lemah. Dan semua penduduk di sana memiliki nama. Banyak yang tidak ku ketahui di sana. Ada banyak makanan yang belum pernah aku ketahui, dan semuanya sangatlah lezat. Pemandian air panasnya juga luar biasa. Dan kalau bicara soal kenyamanan,
Kain di Tempest adalah yang terbaik, teksturnya sangat mantap sekali. Karena itu, Nemu bekerja di toko tekstil milik Sunasama, salah satu eksekutif di Tempest. Aslinya, aku tidak ingin bekerja, tapi aku mencoba bertahan. Frey yang mendengar cerita Nemu itu pun sangat terkejut. Frey bergumam, "Hah, si Nemu itu? Dia bekerja di tempat salah satu eksekutif? Tak kusangka dia melakukan misinya dengan benar." Karyon berkata, "Alpis dari tempatku juga tertarik dengan tekstil di sana." Frey berkata, tekstil ya? Itu membuatku tertarik juga. Bisakah kita membawa pengrajin itu kemari?" Nemu menjawab, "Untuk membawa pengrajinnya ke sini, jika tidak melewati Rimuru-sama, maka akan sangat sulit. Semua orang di sana sangat setia pada Rimuru-sama." Frey berkata, "Rimuru kalau tidak salah adalah seekor slime ya?" Nemu menjawab, "Rimuru-sama terlihat sangat lembut dan kenyal, cocok sekali untuk tempat tidur. Tapi, Rimuru-sama sangat menakutkan. Aku tidak bisa mengukur batas kekuatannya." Karyon berkata, "Ya, memang benar jika Rimuru adalah tipe yang tidak kenal takut, sampai orang tidak mengira kalau dia adalah majin yang masih muda." Frey berkata, "Tidak, bukan begitu Karyon. Nemu itu memiliki kemampuan mendeteksi bahaya yang terbaik dari yang lain. Jika anak ini sampai berkata seperti itu, berarti itu adalah masalah yang besar." Nemu berkata lagi, "Rimuru-sama berkata bahwa dia akan menjadi Raja Iblis. Dan aku yakin dia pasti sudah menjadi Raja Iblis sekarang. Tapi meskipun Rimuru-sama sangat menakutkan, dia sebenarnya sangatlah baik hati. Karena Rimuru-sama yang baik hati itu, dia bisa bekerja sama tidak hanya dengan monster, tapi juga dengan manusia. Di Tempest, ada banyak orang yang berkumpul. Bahkan, aku juga bertemu dengan Foss dari tempatnya Karyon-sama dan Stella dari tempatnya Milim-sama. Saat bersama mereka berdua, selalu ada masalah. Aku jadi tidak bisa tidur dengan tenang. Tapi, ketika bersama mereka, rasanya sangat menyenangkan." Karyon berkata, "Kau sepertinya banyak membantu Foss kami. Jadi, kuucapkan terima kasih padamu." Nemu menjawab, "Tidak, itu salah. Nemu tidak membantunya. Foss lah yang seenaknya membantu. Dia membantu orang lain, tidak peduli itu monster ataupun manusia. Menurutku, itu sungguh luar biasa. Dan begitulah cara dia menarikku dan Stella untuk bergabung dengannya." Karyon menjawab, "Hehehehe. Anak itu dari awal memang pandai menyeimbangkan instingnya. Tapi di negeri itu, dia jauh lebih berkembang. Memang pilihan yang tepat membiarkannya pergi ke tempat Rimuru." Frey juga berkata, "Nemu, sepertinya kau juga berkembang. Kau dulunya tidak tertarik dengan hal lain selain tidur, dan sekarang kau repot-repot sampai datang ke sini dari Tempest. Pasti kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi demi seseorang kan?" Nemu menjawab, "Setelah mendengar jika Milim-sama menyatakan perang pada Zurazania, Foss dan Stella menjadi canggung. Rasanya sangat tidak nyaman." Frey berkata, Fu, kau khawatir pada mereka ya? Dan sekarang kau telah memiliki teman. Sungguh menarik. Meski negara asal dan ras kalian berbeda, kalian tetap bisa menjadi teman." Karyon menjawab, "Tentu saja, jika seseorang itu cocok, maka wajar saja mereka menjadi teman. Di Tempest juga banyak orang yang menarik. Aku sendiri juga tertarik dengan mereka." Frey menjawab, "Aku tidak menyangka kau akan berkata begitu padaku. Padahal kupikir Raja Iblis hanya berpura-pura akrab di depan satu sama lain. Sambil memanfaatkan lawannya, mereka saling mengawasi dan mengincar wilayah satu sama lain." Karyon menjawab, "Ya, aku tidak bisa menyangkal hal itu. Tapi aku rasa tidak apa-apa jika memiliki teman yang melampaui hal itu. Lagi pula, posisi sebagai suatu individual dan posisi sebagai pemimpin itu berbeda." Frey berkata, "Jangan bicara hal yang senaif itu." Karyon menjawab, "Kalau begitu, kenapa kau menyelamatkanku?" Frey menjawab, "Bukankah sudah jelas itu untuk menipu Clayman?" Karyon menjawab, "Tidak, aku yakin bukan begitu. Kalau aku tidak ada, kau bisa mendapatkan Zurazania kan? Jika kau benar-benar mengincar wilayah, maka seharusnya kau bisa membuat rencana yang lebih bagus." Frey pun terdiam. Karyon berkata lagi, "Hei Frey, jika itu kau, seharusnya menipu Milim adalah hal yang mudah bagimu kan?" Frey menjawab,
Baiklah, aku menyerah. Jujur saja, aku tidak membencimu sampai segitunya. Karena itu, aku tidak berpikir untuk membunuhmu dan mengambil wilayahmu. Karyon pun tertawa dan berkata, hahaha, aku juga tidak membencimu. Frey berkata, lagi pula ada wilayah yang lebih menarik daripada Zurazania. Karyon menjawab, hah, apa katamu? Namun di satu sisi, di depan Frey dan Karyon sama, Nemo bisa-bisanya malah tertidur. Tapi di saat Frey menyinggung Nemo tiba-tiba terbangun dan berkata, aku tidak tertidur kok. Frey berkata, baiklah, sekarang alasan dirimu kembali dan alasan mengapa Milim sama menyatakan perang pada Zurazania. Jika kau mendengar percakapan tadi dengan benar, seharusnya kau sudah paham kan? Nemo pun terdiam tak mengerti. Dan ternyata Nemo tadi benar-benar tertidur. Frey berkata, kau tadi benar-benar tertidur ya? Hah, ya sudahlah. Karyon kemudian berkata, ya begini, aku sendiri tidak begitu mengerti apa yang dipikirkan Milim, tapi sepertinya dia melakukan semua ini demi menipu Clayman. Nemo pun bertanya, berarti Karyon sama dan Milim sama tidak sedang bertengkar kan? Karyon menjawab, kami tidak bertengkar. Itu bahkan bukan pertarungan yang sebenarnya. Ya, meskipun si bodoh Milim itu benar-benar kelewatan dengan menyapu bersih kotaku. Frey berkata, benar sekali, aku agak bersimpati padamu. Karyon berkata, Frey, kau juga dengan cepatnya menyayat leherku. Frey menjawab, aku sudah menahan diri loh. Ketika kau terbangun, kau juga langsung mengamuk tanpa mendengar perkataanku dulu. Rumahku jadi rusak kan? Di saat Karyon dan Frey bertengkar, Nemo berkata, Frey sama dan Karyon sama terlihat sangat akrab ya. Ketika mendengar itu, wajah Frey dan Karyon pun memerah satu sama lain. Frey yang terlihat malu-malu itu pun berteriak kepada Nemo dengan berkata, tunggu Nemo, apa yang barusan kau katakan? Karyon juga berteriak dengan berkata, hah? Kau tidak berpikir yang aneh-aneh kan? Segera setelah itu, Nemo pun berlari meninggalkan mereka berdua. Di sisi lain, 100 prajurit pemuja naga yang dipimpin oleh kepala pendeta Midre sama telah dikerahkan untuk membantu pasukan Clayman dari belakang. Mereka semua kini telah berkemah di sekitar wilayah Zurazania. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.